Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya jika seseorang yang ketika sholat berjamaah itu seringkali tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Tapi jika dia sholat sendiri atau munfarid, maka dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Apakah lebih baik dia sholat berjamaah walaupun tidak khusyuk atau sholat munfarid tapi bisa khusyuk? Di sini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, walau ta'arada al-khusyu'u wal jama'atu fahiya aula. Jika bertentangan al-khusyu'u, salat dalam keadaan kondisi yang khusyuk, wal jama'atu dan berjamaah. Maksudnya bertentangan antara khusyuk tapi tidak berjamaah dan jamaah tapi tidak bisa khusyuk. Maka yang mana yang didahulukan? Fahia, maka adapun jamaah aula itu lebih utama. Jadi lebih baik sholat berjamaah walaupun tidak bisa melaksanakannya dengan khusyuk. Kama atbaku alaihi haitsu qalu kama atbaku, kama di sini kapnya itu kap ta'liliyah sehingga kama itu seperti 5. Seperti pendapat yang telah disepakati oleh para ulama, yang telah menyepakati para ulama alaihi terhadap pendapat tersebut. Haitsu qalu, sekiranya berkata para ulama, inna fardhal kifayati, bahwasanya fardu kifayah di sini maksudnya salat berjamaah, afdalu itu lebih utama minas sunnati daripada sunnah yaitu khusyuk. Jadi salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan khusyuk itu hukumnya sunnah dalam salat. Sehingga didahulukan yang fardu walaupun fardu kifayah dan daripada yang sunnah. Tapi kemudian wa afta al-Ghazali, Imam Al-Ghazali telah memfatwakan wa tabi'ahu Abul Hasan Al-Bakri, sebagaimana juga telah diikuti oleh pendapat Imam Ghazali oleh Imam Abul Hasan Al-Bakri fi syarhihi Al-Kabir Alal Minhaj, dalam kitabnya Syarah Al-Kabir Alal Minhaj, bi auliyatil infiradi liman la yakhsha'u ma'al jama'ati fi aktsari salatihi. Fatwa Imam Ghazali yang diikuti oleh Imam Abul Hasan Al-Bakri yaitu lebih utama sholat munfarid bagi orang yang tidak bisa khusyuk serta jamaah, maksudnya dalam sholat berjamaah, fi aktsari sholatihi, dalam kebanyakan sholatnya. Jadi jika di persentase ketika dia sholat berjamaah, maka seringkali atau dalam kebanyakan sholatnya itu lebih banyak tidak khusyuknya dibanding khusyuknya. Maka lebih utama sholat munfarid, sholat sendiri, itu fatwa Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, jika memang ketika sholat berjamaah misalnya dia banyak terganggu, ada terdistract. Qala Syekhuna, di sini kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wahwa kadzalika, dan adapun hukum memang seperti itu. Maksudnya lebih utama munfarid daripada sholat berjamaah yang tidak khusyuk, infata fi jami'iha, jika memang tidak bisa khusyuk dalam seluruhnya sholat. Jadi jika dari awal takbiratul ihram sampai salam sama sekali tidak bisa khusyuk, ya maka lebih baik sholat sendiri munfarid yang kalau memang bisa khusyuk, Itu juga perkataan Imam Ibnu Hajar. Kemudian ada lagi yang lebih jauh pendapatnya dari pendapat yang awal tadi, bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri yang bisa khusyuk. Yaitu di sini wa ifta'u ibni Abdissalam, dan adapun fatwanya Imam Izzuddin bin Abdussalam, Al-Izzu bin Abdussalam, bi annal khusyu'a aula mutlaqon, bahwasanya khusyuk itu lebih baik, lebih utama secara mutlak. Walaupun misalnya sholat berjamaah dia bisa khusyuk, tapi ada gangguan-gangguan, ada beberapa kondisi dalam sholatnya yang tidak bisa khusyuk jika berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri itu bisa seluruhnya khusyuk, maka lebih baik sendiri.
intinya mutlak sholat khusyuk lebih utama. Innama ya'ti ala qaulin anna jama'ata sunnatun. Nah, fatwa Imam Al-Iz bin Abdussalam bahwasanya khusyuk itu lebih utama secara mutlak itu datang atas dasar pendapat mengikuti pendapat bahwa berjamaah itu hukumnya sunat. Sehingga di sini ada pertentangan mengenai hukum jamaahnya. Apakah hukum jamaahnya itu sholat berjamaahnya itu fardu kifayah sehingga bisa lebih utama daripada khusyuk yang dihukumi sunat, atau hukum berjamaahnya itu sunat. Hukum berjamaahnya sunat sehingga menurut Imam Al-Izzu bin Abdussalam bahwa sholat khusyuk walaupun sendiri itu mutlak lebih utama daripada sholat yang tidak bisa khusyuk walaupun berjamaah. Wallahu a'lam bishawab.